Bang Nursi, kalau dulu kan kita terbiasa dengan ya mungkin mengikuti gaya Amerika Serikat ya, ada 100 hari katanya. Kabinet dihitung kinerjanya berdasarkan 100 hari. Tapi kan ini Menteri Keuangan yang saya rasa sih tidak punya kemewahan untuk punya probation time itu untuk kemudian menunjukkan kinerjanya. Apa yang harus segera dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk kemudian kalau masih ada orang yang ragu atau masih menunggu, itu akhirnya benar-benar percaya bahwa nahkoda ekonomi Indonesia itu memang orang yang berpengalaman. Gerojokin likuiditas ke pasar kelas menengah bawah. Gerojokin tuh bagaimana? Kasih duit. Kasih duit tuh ke masyarakat menengah bawah. Dengan berbagai program yang memberikan lapangan kerja. Itu yang akan membuatnya namanya leverage. Akan terjadi leverage di situ kalau menengah bawah ini mendapat likuiditas cukup. Oke. Koperasi Merah Putih tidak menjamin bahwa likuiditas akan cukup ke dalamnya. Jadi problem utamanya adalah bagaimana kita ngelihat jatuhnya kelas menengah, bagaimana badai PHK terus berlanjut, bagaimana kemiskinan berjalan, bagaimana Gini ratio sticky. Maksudnya tidak berkurang juga kesenjangan. Tidak berkurang terus saja 0,382. Bahkan kalau pakai teman-teman IPB bergerak antara 0,42 sampai 0,44. Oke. Artinya itu yang mesti dihadapi, itu yang mesti diselesaikan oleh yang namanya Yudi. Ini teman debat saya di TV One ini, bisa seperti itu. Artinya saya kenal cara berpikirnya, gitu ya. Bahkan saya tidak pernah lagi jadi pembicara di LPS sejak dia menjadi ketua LPS, gitu ya. Jadi artinya dalam cara berpikir begitu kelihatan bahwa dia tidak lebih tidak kurang neolib sebenarnya. Nah, kalau di situ cara berpikirnya maka tergantung dia bagaimana. Sri Mulyani pakai istilah dua teman ini menggunakan disiplin fiskal, itu kan korporatisme. Korporatisme kata kuncinya. Artinya Anda memang bermain dalam SBN, Anda bermain dalam pasar uang, Anda tidak bermain dalam sektor real. Sektor real yang seperti apa konkretnya yang maksud Bang Nursi ini? Kan kalau kita lihat APBN tahun depan memang belum ketok palu ya. Tapi kita lihat kan porsi paling besar itu ada MBG. Itu hampir 400 triliun. Kalau kita lihat hampir 10% dari APBN. Itu kan harusnya kalau dilaksanakan benar-benar oleh daerah, oleh usaha-usaha kecil menengah, itu efektif harusnya. MBG itu kan 365, 365 triliun. Betul. Sekarang pengangguran kita sebut 8 juta. UMR kita rata-ratakan 3,5. Kalikan 12, berapa sekarang? 8 kali 3,5, 28. 28 kali 12, jatuhnya 336 triliun. Masih lebih kecil. Tapi Anda bayangkan yang terbuka lapangan kerja adalah 8 juta orang. Dibanding sama MBG. Maksudnya dibarter? Dikonversi dong. Jadi MBG-nya dihilangkan? Bukan MBG dihilangkan. Bagaimana uang 365 itu kita konversi untuk yang namanya penyediaan lapangan kerja. Nah, dengan begitu kebutuhan makan juga terpenuhi karena orang tuanya dikasih makan, dikasih pekerjaan. Di pos alokasi mana di APBN itu yang Bang Nursi katakan ini yang bisa diselipkan atau diubah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Karena ini kan sudah mau ajak nih kalau besaran-besaran besarnya. Nah, begitu sampai di situ problemnya berarti di perencanaan dong. Begitu masuk perencanaan, itulah pentingnya melakukan perubahan APBN. Yang sejak Joko Widodo tidak pernah ada lagi. Tapi Menteri Keuangan Purbaya kan mengatakan tidak akan merombak besar. Kalau dia tidak mau melakukan perubahan besar, itu makanya ketemu dengan istilah disiplin fiskal. Yang ujungnya adalah korporatisme. Yang ujungnya Anda tetap akan bermain SBN. Yang ujungnya Anda akhirnya memperkaya orang kaya, orang miskin yang membiayai. Artinya kalau diterjemahkan ke pertumbuhan, maka akan tetap 5% ini? Angka saya bahkan lebih kurang dari itu. Sejak November 2024 saya sudah melihat ini tersendat melambat. Angka saya tidak pernah berkurang dari 4,8 plus minus 0,2. Tapi data Bang Nursi kan tidak sebanyak data BPS. Terserah, paling tidak BPS terganggu dalam posisi ketidakpercayaan, sama seperti Trump tidak percaya. Katakanlah 5% Bang, katakanlah 5%. Seperti yang selama ini kan sering disebut banyak orang baseline dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, autopilotnya di situ. Nah, kalau di 5% itu akan bagus atau tidak? Nggak bisa dibilang baseline. SBY itu mencapai 5,72. Yang namanya Joko Widodo itu 4,23. Bagaimana Anda bisa bilang baseline? Ya bergerak di 5, dan 4, kan 5. Apalagi ada ekornya bergerak 6 sampai 7%. Baik. Kembali lagi ke apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini, karena pos yang Bang Nursi katakan itu tidak ada di era APBN. Siapa bilang kalau dia memang sebagai Menteri Keuangan berdasarkan 17/2003 dia bisa lakukan, dia bisa pembicarakan. Ubah total. Bisa relokasi kok.
Kan salah satu peran APBN adalah merelokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan amanah konstitusi. Nah sekarang dijalankan amanahnya siapa? Amanah korporasi atau amanah konstitusi? Itu dulu pertanyaannya. Ini aspirasi Bang Nursi yang adalah bagian dari rakyat yang juga pernah jadi wakil rakyat. Tapi saya ingin nanya ke Pak Joshua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.